Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Dari Kediri, suara itu menggema ke langit Gaza. Saat dunia bungkam oleh kepentingan, dan langit di Palestina terus dibakar perang, seorang sinden muda dari Jawa Timur bernama Niken Salindri berdiri di tengah alun-alun. Dengan suara lirih namun dalam, ia menyanyikan tembang penuh doa, dan mengguncang nurani seluruh negeri. Didampingi para tokoh, dari bupati hingga presiden, konser ini tak hanya menjadi aksi panggung, tapi ledakan kepedulian yang tak bisa lagi dibungkam. Namun, apa harga dari keberanian seorang gadis muda yang memilih melawan dengan suara? Dan mampukah suara kecil dari desa menyembuhkan luka dunia yang nyaris kehilangan harapan? Sebelum lanjut, mari kita bersama-sama bersolawat, semoga berkah dan rahmat senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Beginilah kisahnya. Langit sore di Kediri tampak sendu, seolah ikut merasakan gejolak batin yang menggelayuti hati Niken Salindri. Di balik layar latihan gamelan, ia duduk sendiri, matanya terpaku pada layar ponsel yang menampilkan berita tentang Gaza. Anak-anak bersimbah darah, ibu-ibu meraung, dan reruntuhan bangunan yang dulunya sekolah kini hanyalah debu. Di sela-sela lantunan gamelan yang bergema dari panggung latihan, hatinya dipenuhi tanya, apa gunanya suara indahku jika tak bisa menjadi doa bagi yang menderita. Sejak kecil, Niken dididik untuk menyanyikan tembang penuh makna, tembang yang konon bisa menyembuhkan hati dan menyampaikan pesan leluhur. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, suara yang selama ini menjadi sumber kekuatannya terasa begitu kecil. Ia merasa hampa, ia menatap langit-langit pendapa dan memejamkan mata, membayangkan dirinya bernyanyi bukan di panggung, tapi di hadapan reruntuhan kota yang hancur, di hadapan anak-anak yang kehilangan keluarga. Air matanya jatuh diam-diam, membasahi kebaya latihannya. Besoknya, ia mendatangi gurunya, Mbah Karso, seorang empu sinden yang sudah sepuh. Mbah, suara itu doa, kan? Kalau begitu, bolehkah aku bernyanyi untuk mereka yang bahkan tak bisa mendengar? Mbah Karso menatapnya dengan mata berkaca, lalu menjawab pelan, suara yang lahir dari kepedulian akan menembus batas bahasa dan jarak. Lakukan, Nduk. Jangan tunggu restu dunia. Berbekal keyakinan itu, Niken mulai menghubungi teman-temannya, pemain gamelan, seniman lokal, penyair, bahkan relawan sosial. Ia menyampaikan idenya untuk membuat konser amal, bukan di gedung mewah, tapi di jantung kota, alun-alun Kediri, tempat rakyat berkumpul dan sejarah dilahirkan. Ia ingin konser ini bukan sekadar hiburan, melainkan jeritan hati rakyat Indonesia untuk Palestina. Awalnya, banyak yang ragu, tapi mata Niken terlalu jujur untuk diragukan. Dalam sepekan, puluhan orang bergabung tanpa bayaran. Di sela-sela itu, kabar menyebar seperti api di musim kemarau. Niken Salindri gelar konser peduli Gaza di Kediri, judul-judul seperti itu mulai ramai di media sosial. Warganet menyambut dengan antusias. Ada yang menyiapkan donasi, ada yang menawarkan panggung, ada pula yang datang hanya untuk memastikan bahwa harapan masih hidup di tengah luka. Kediri mulai bergerak, tidak sebagai kota kecil, tetapi sebagai pusat gelombang solidaritas. Namun, tekanan juga datang. Ada pihak yang menganggap konser itu hanya sensasi. Ada yang mempertanyakan kenapa budaya Jawa harus dibawa ke isu Timur Tengah. Niken bergeming. Ia menuliskan sebuah catatan di akun pribadinya, ketika dunia menolak mendengar jeritan Gaza, biarkan suara sinden dari Timur Jawa ini menjadi gema yang tak akan mereka lupakan. Ribuan like mengalir, tapi lebih dari itu, semangatnya semakin menyala. Di tengah malam menjelang konser, Niken berdiri sendirian di alun-alun, menatap panggung yang masih diselimuti tirai. Angin malam membelai rambutnya, ia menengadah ke langit gelap dan berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan suara ini jadi hampa. Biar mereka tahu, di tanah ini, kami belum mati rasa." Dan dari situ, nada pertama dari perjuangan pun mulai mengalun. Keesokan harinya, pagi di Kediri terasa berbeda. Matahari memancar malu-malu di balik awan tipis, namun suasana kota dipenuhi semangat yang tak biasa.
Poster-poster konser bertajuk "Nada untuk Gaza" terpampang di sepanjang jalan utama, dari pertigaan Ngadi-Luis sampai perempatan Semampir. Di media sosial, tagar-tagar Jatim Peduli Gaza dan tagar konser Niken Salindri trending di berbagai platform. Video pendek Niken sedang berlatih tembang penuh haru menyebar luas, membuat netizen dari luar Jawa pun ikut tergerak. Dalam hitungan hari, konser yang awalnya hanya ide sunyi di hati Niken, telah menjelma menjadi peristiwa besar. Mas Lindra, Bupati Tuban, yang dikenal dekat dengan kalangan muda dan seniman, tiba-tiba menghubungi langsung lewat sambungan video. "Saya ikut turun langsung, Dik Niken. Kita kawal agar semua donasi sampai. Kita buktikan, rakyat kecil bisa besar ketika hatinya bersatu." Ucapan itu seperti suntikan kekuatan. Niken hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka bahwa suara hatinya bisa menggugah para pemimpin. Kabar itu pun segera tersebar, membuat masyarakat semakin yakin, konser ini bukan main-main. Persiapan konser berlangsung penuh semangat. Para pemain gamelan berlatih siang malam, menyusun aransemen khusus yang memadukan tembang Jawa dengan nuansa Timur Tengah. Para pelajar dari berbagai SMA di Kediri turut bergabung sebagai paduan suara latar. Penjual makanan kaki lima pun ikut berpartisipasi, sebagian keuntungan mereka malam itu akan didonasikan. Di alun-alun, panggung besar mulai dibangun dengan hiasan lampu tradisional, bambu, dan layar raksasa. Tidak ada sponsor besar, hanya gotong royong. Namun di balik gegap gempita itu, Niken merasakan beban yang berat. Ia tak hanya mempersiapkan penampilan, tapi juga harus menghadapi tekanan dari beberapa pihak yang memandang sinis. Beberapa komentar muncul di media sosial, apa gunanya sinden bicara soal perang? Konser ini cuma panggung cari muka. Setiap kata tajam itu seperti duri yang menusuk, tapi Niken memilih diam. Ia menuliskan satu kalimat di buku hariannya, "Kebencian selalu bersuara nyaring, tapi kasih akan bertahan lebih lama." Satu malam menjelang konser, Niken berdiri di tengah alun-alun yang sudah nyaris selesai. Lampu-lampu mulai diuji, suara gamelan mengalun perlahan. Seorang anak kecil menghampirinya, mengenakan kaos bertuliskan, "Save Gaza." Ia menyodorkan celengan plastik berbentuk ayam. "Mbak Niken, ini tabungan saya. Boleh buat anak-anak di Palestina." Niken tak bisa menahan air matanya. Ia peluk anak itu erat. Disitulah ia benar-benar sadar, konser ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang harapan, tentang cinta yang tak mengenal batas negara. Di Jakarta, berita tentang konser ini sampai ke telinga orang-orang besar. Istana mencatat gelombang dukungan luar biasa dari rakyat, dan Presiden Prabowo Subianto sendiri disebut memperhatikan gerakan ini dengan penuh simpati. Namun di Kediri, Niken tak tahu itu semua. Yang ia tahu, ia harus menyanyikan lagu esok hari dengan seluruh jiwa. Suara yang lahir bukan dari tenggorokan, tapi dari luka, cinta, dan harapan. Dan malam pun berakhir dengan senyap. Hanya ada angin yang membawa harum kembang dan ketegangan yang menggantung. Besok, suara itu akan menggema, bukan hanya ke langit Kediri, tapi semoga, sampai ke Gaza. Hari-hari menjelang konser berubah menjadi denyut harapan yang nyata di seluruh penjuru Kediri. Alun-alun bukan lagi sekadar ruang terbuka, ia telah menjadi jantung solidaritas. Masyarakat dari berbagai latar belakang mulai berdatangan untuk membantu. Ada yang memasang dekorasi dari janur, ada yang menyumbang karpet dan lampu, bahkan ada ibu-ibu penjual sayur yang memasak makanan gratis untuk para relawan. Tak ada perintah, tak ada komando, semua digerakkan oleh rasa kemanusiaan yang dalam. Niken, berdiri di tengah hiruk-pikuk itu, hanya bisa mengangguk haru. Beginikah wajah Indonesia yang sebenarnya? Batinnya, di salah satu sudut pendapa, tim musik Niken tengah berlatih keras. Aransemen gamelan dikawinkan dengan nada-nada khas Timur Tengah. Ada denting bonang yang dibuat meniru suara meriam, dan saron yang menggambarkan dentuman tangis anak-anak Gaza. Ini bukan sekadar musik, ini adalah kisah. Lagu utama konser berjudul, Ratapan Langit Gaza, diciptakan hanya dalam semalam oleh Niken, dalam kondisi menangis. Ia menuliskan liriknya di sobekan kertas nasi bungkus, seakan ingin menjadikan setiap bait sebagai doa yang terlahir dari bumi. Namun di balik semangat itu, tak sedikit tantangan yang datang. Listrik di alun-alun sempat padam saat geladi bersih. Beberapa instrumen rusak karena hujan deras 2 hari sebelumnya. Bahkan, ada ancaman dari kelompok yang tidak setuju konser amal digelar di tempat publik. Tapi Niken dan tim tak gentar.
Dengan tenang ia berkata, jika panggung ini harus roboh untuk suara kebenaran, biarlah roboh. Tapi suara kami tak akan diam. Ucapannya menyebar dan viral, membuat dukungan masyarakat makin deras. Seorang penyair asal Tulungagung, yang biasanya tidak pernah mau tampil di publik, tiba-tiba menghubungi Niken. Ia ingin membaca puisi sebelum konser dimulai, sebuah karya tentang luka anak-anak Palestina yang ia tulis setelah melihat video viral Niken menangis. Bahkan seorang dalang ternama dari Blitar bersedia membuat wayang khusus berbentuk simbol perdamaian dan mengirimnya sebagai lambang restu budaya Jawa untuk perjuangan Gaza. Ini bukan hanya konser, ini telah menjadi pagelaran budaya dan hati nurani. Sementara itu, Niken menyimpan sebuah surat dari ibunya yang dikirim lewat WA, namun belum sempat ia balas. "Nak, ibu bangga padamu. Tapi jaga kesehatan. Suara boleh dari hati, tapi tubuh juga harus kuat." Surat itu dibacanya setiap malam sebelum tidur, sebagai pengingat bahwa perjuangan besar tetap dimulai dari rumah, dari kasih sayang yang paling sederhana. Ia pun menyempatkan diri untuk tidur di pendapa bersama para relawan, tanpa kasur, tanpa kelambu. Hanya tikar, angin malam, dan langit penuh bintang. Malam sebelum konser, saat semuanya hampir rampung, Mas Lindra datang diam-diam membawa satu peti besar. Di dalamnya terdapat hasil donasi dari masyarakat Tuban yang dikumpulkan hanya dalam 48 jam. "Ini belum semua, tapi ini bukti kalau rakyat tak pernah kehilangan hati," katanya sambil menggenggam bahu Niken. Ia juga membawa pesan pribadi dari Presiden Prabowo yang baru saja mendengar tentang tembang, Ratapan Langit Gaza, dan ingin rekaman pertamanya dikirim ke istana. Niken nyaris tak percaya. Ia gemetar, namun tetap tenang. "Saya belum menyanyi, Pak. Tapi saya akan pastikan suara ini sampai ke sana." Dan di bawah cahaya remang lampu bambu, Kediri malam itu tidak tidur. Ia berdoa dalam diam, menunggu suara yang akan menjadi gema bagi dunia yang hampir kehilangan rasa. Pagi itu, langit Kediri diselimuti kabut tipis, seolah alam pun menahan napas menanti sesuatu yang sakral. Sejak subuh, warga sudah berdatangan ke alun-alun, membawa tikar, termos teh, bahkan bendera Palestina buatan tangan sendiri. Anak-anak berseragam sekolah duduk di barisan depan, mata mereka berbinar melihat panggung yang dihias sederhana tapi penuh makna. Di bagian atas panggung, tergantung tulisan besar, "Nada untuk Gaza", dengan latar lukisan anak-anak memeluk gamelan yang menghitam karena debu. Tidak ada gemerlap, hanya ketulusan. Niken berdiri di balik tirai panggung, mengenakan kebaya putih gading dan jarik batik khas Kediri. Tangannya gemetar, bukan karena gugup, tapi karena beban yang menempel di dada. Ia melihat ke cermin kecil yang diletakkan sembarangan, membisikkan kalimat pendek yang diajarkan ibunya, "Suaramu adalah titipan, jangan disia-siakan." Di belakangnya, para penabuh gamelan sudah bersiap, wajah mereka tegang tapi penuh tekad. Ini bukan pertunjukan biasa, ini adalah pernyataan. Konser dibuka dengan doa lintas agama. Seorang ustaz, seorang romo, dan seorang beku naik ke panggung bergantian, memimpin doa untuk perdamaian. Suasana menjadi sangat sunyi. Tak ada suara selain desir angin yang meniup lembut bendera di panggung. Di layar raksasa, ditampilkan tayangan sunyi reruntuhan Gaza. Beberapa orang mulai menunduk menahan tangis, bahkan sebelum suara gamelan pertama dipukul. Malam belum tiba, tapi matahari pun seolah bersedih. Ketika Niken melangkah ke depan panggung, waktu seakan berhenti. Ia berdiri diam selama beberapa detik, menatap ribuan wajah di depannya. Ada harapan, ada luka, ada kemarahan, tapi juga cinta. Lalu, dengan satu tarikan napas panjang, ia mulai menyanyikan Ratapan Langit Gaza. Tembang itu dibuka dengan lirih, seperti nyanyian ibu menidurkan bayinya yang tak lagi ada. Suara sindennya naik perlahan, menggambarkan jeritan anak-anak yang terjebak di bawah puing. Gamelan menyusul, menggelegar dalam ritme seperti dentuman bom. Orang-orang mulai menangis, tanpa malu. Di barisan depan, seorang kakek veteran menutup wajahnya dengan sarung. Seorang remaja perempuan menggenggam tangan ibunya erat-erat. Seorang ibu hamil bahkan terduduk karena terlalu larut dalam kesedihan. Tapi tidak ada yang pergi. Mereka tetap duduk, mendengarkan, menyaksikan bagaimana suara seorang perempuan muda dari Jawa mampu membelah langit dengan luka dan kasih. Ketika lagu selesai, tidak ada tepuk tangan. Hanya keheningan. Lalu satu suara tangis pecah, disusul yang lain. Tak lama kemudian,
Layar panggung menampilkan kejutan, sebuah video dari seorang anak Palestina bernama Amal, yang mengenakan kerudung lusuh dan duduk di depan sebuah gamelan mini dari karton bekas. Ia mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. "Terima kasih, Niken, Indonesia baik hati." Suara-suara tangis makin nyaring. Bahkan para kru di balik layar tak bisa lagi menahan air mata. Niken menunduk, tubuhnya menggigil. Tapi ia tak jatuh. Ia tahu, malam itu ia tidak sedang menyanyi, ia sedang menyampaikan jeritan yang tak bisa diteriakkan oleh yang tertindas. Dan saat gamelan terakhir berhenti berdentang, langit Kediri pecah oleh suara takbir dan tepuk tangan yang membahana. Malam itu, di sebuah alun-alun sederhana, sebuah konser telah berubah menjadi doa kolektif, menjadi sejarah yang tak akan pernah dilupakan. Suara dari timur Jawa telah menggema, dan dunia mulai mendengarnya. Malam itu, tak lama setelah konser berakhir, lini massa media sosial meledak. Cuplikan Niken menyanyikan, "Ratapan Langit Gaza," menyebar cepat, disertai tagar-tagar nada untuk Gaza dan tagar Niken untuk kemanusiaan. Video itu viral tak hanya di Indonesia, tapi juga menembus akun-akun aktivis internasional, seniman Timur Tengah, dan bahkan jurnalis asing yang menulis tentang solidaritas rakyat Indonesia untuk Palestina. Dalam waktu kurang dari 24 jam, suara tembang Jawa dari alun-alun Kediri telah menembus batas negara, dan lebih dari itu, batas hati manusia. Salah satu momen yang membuat dunia terguncang adalah ketika video tangis Niken di panggung dibandingkan dengan rekaman Amal, si gadis kecil Palestina, yang memainkan gamelan dari kardus. Dua suara itu disatukan oleh seorang komposer dari Turki dalam satu video pendek, hasilnya begitu menyayat, membuat banyak orang meneteskan air mata, termasuk figur-figur besar. Di Instagram, penyanyi dunia asal Lebanon memposting video itu dengan caption, "This voice comes from the soul of the earth. From Java to Gaza, humanity speaks in music." Sementara itu, di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyampaikan apresiasi dalam konferensi pers bersama perwakilan rakyat Jawa Timur. Apa yang dilakukan Niken Salindri dan rakyat Kediri adalah contoh nyata kekuatan budaya sebagai bahasa universal kemanusiaan. Pemerintah mendukung penuh gerakan seperti ini. Ucapan itu disambut gegap gempita. Tapi bagi Niken, ia hanya menatap layar ponselnya, meneteskan air mata, dan berbisik pelan, "Bukan aku, Pak. Ini suara semua orang yang terluka." Mas Lindra pun mengatur agar donasi disalurkan langsung melalui jalur resmi dan aman, bekerja sama dengan organisasi internasional terpercaya. Ia mengajak Niken ikut serta dalam penyerahan simbolis bantuan itu. Saat Niken berdiri memegang bendera putih dan merah yang ditandatangani oleh ribuan warga Kediri, ia menggenggamnya erat seolah menggenggam harapan seluruh rakyat. Foto itu menjadi ikon baru, tersebar ke berbagai penjuru dunia. Seorang sinden muda, berselendang batik, berdiri di antara para pemimpin, namun sorot matanya tetap lembut dan sederhana. Namun di balik gemilangnya dukungan, ancaman pun muncul. Beberapa pihak merasa gerakan ini terlalu keras untuk seorang seniman. Ada pesan-pesan intimidatif masuk ke DM Niken, bahkan ancaman terhadap keluarganya. Tapi ia tetap teguh. Ia menulis satu kalimat di akun resminya, "Kalau suara saya mengganggu, berarti luka mereka telah sampai di telinga yang benar." Pesan itu jadi viral, dan seperti bara yang terus membakar, gerakan ini tidak padam, justru semakin hidup. Bantuan pertama akhirnya diberangkatkan dari Kediri, diiringi kirap budaya dan lantunan tembang oleh ratusan sinden dari seluruh Jawa Timur. Tidak ada kemewahan, hanya air mata dan cinta. Dalam siaran langsung TV nasional, Niken berkata, "Saya hanyalah suara kecil dari desa. Tapi jika suara ini bisa menjadi jembatan antara luka dan harapan, maka saya akan terus bernyanyi sampai dunia mendengar." Ucapannya menjadi kutipan yang diukir di gerbang alun-alun setelah itu. Malam kembali turun di Kediri, tapi kini tidak lagi sunyi. Gamelan masih berbunyi dari rumah ke rumah, seakan masyarakat tak ingin suara itu padam. Mereka tahu, konser sudah usai. Tapi perjuangan belum. Seminggu setelah konser besar itu, Kediri mulai kembali ke rutinitas semula, tapi tidak dengan Niken. Sejak hari itu, hidupnya berubah drastis. Setiap langkahnya diawasi kamera, setiap kata-katanya ditunggu ribuan orang. Undangan wawancara datang silih berganti, dari stasiun TV nasional hingga media luar negeri. Tapi di balik senyum yang ia tampilkan, Niken menyimpan letih yang tak terbaca. Tubuhnya mulai melemah, suara sindennya serak,
dan malam-malamnya tak lagi tenang. Ia sering terbangun oleh mimpi buruk, anak-anak Gaza menangis di pangkuannya, memanggil nama ibu mereka. Tak hanya tubuhnya yang diuji, mental Niken pun goyah. Ia mulai merasa kesepian di tengah keramaian. Beberapa sahabatnya menjauh, tak tahan dengan sorotan media yang kini membuntuti mereka. Bahkan keluarganya ikut terguncang karena rumah mereka di desa terus didatangi orang tak dikenal. Ibunya sempat jatuh sakit karena stres. Niken merasa bersalah, merasa telah menyeret banyak orang ke dalam pusaran yang awalnya hanya niat kecil untuk berbuat baik. Apakah aku sudah salah langkah? Pikirnya, duduk sendiri di sudut kamar, memeluk selendang batik yang dulu dikenakan saat konser. Di tengah badai itu, sebuah undangan khusus datang dari Istana Negara. Presiden ingin bertemu langsung dengannya dalam sebuah acara apresiasi kebudayaan. Namun alih-alih bahagia, Niken merasa ragu. Ia takut jika semua ini berubah menjadi sekadar seremoni kosong. Ia tidak ingin suara Gaza dilupakan hanya karena sorotan kamera beralih arah. Di malam sebelum keberangkatan ke Jakarta, ia duduk di pendapa, memandang langit yang dulu menyaksikan konsernya. Tuhan, bisiknya, jika suara ini bukan lagi milik mereka yang tertindas, ambillah kembali. Keesokan harinya, di kereta menuju Jakarta, Niken membawa selembar surat kecil, tulisan tangan dari seorang anak yatim di Gaza, yang entah bagaimana sampai ke tangannya lewat relawan. Kak Niken, jangan berhenti menyanyi. Saat kami ketakutan, suara kakak membuat kami merasa punya rumah. Kalimat itu menusuk, air matanya jatuh, namun kali ini bukan karena beban, tapi karena sebuah kesadaran yang perlahan kembali menyala. Ia bukan hanya menyanyi untuk Gaza, ia menyanyi untuk semua yang hampir kehilangan harapan, termasuk dirinya sendiri. Di Jakarta, saat memasuki ruang pertemuan di istana, semua mata tertuju padanya. Presiden menyambutnya dengan hangat, menyebut namanya dengan penuh hormat. Namun saat diberi kesempatan bicara, Niken tak memberi pidato panjang. Ia hanya berkata, "Saya hanyalah suara kecil. Jika suara ini bisa menguatkan satu jiwa saja, maka itu lebih dari cukup." Ruangan hening, lalu Presiden berdiri dan memberi tepuk tangan pertama, diikuti semua yang hadir. Tapi di hati Niken, ia tahu, penghargaan sejati bukan di sini, tapi di setiap hati yang tersentuh tembangnya. Setelah pertemuan itu, Niken menolak kontrak-kontrak besar yang datang menawarkan popularitas instan. Ia memilih kembali ke Kediri, ke panggung bambu kecil tempat semua ini dimulai. Ia ingin tetap bernyanyi dari tempat yang jujur, agar suara itu tetap murni. Ia mulai menulis tembang baru, tentang rindu, tentang luka, dan tentang bumi yang harus disembuhkan bukan dengan senjata, tapi dengan cinta. Ia tak lagi sendirian, kini, ada ribuan suara yang ikut bernyanyi bersamanya. Dan untuk pertama kalinya sejak konser, Niken tersenyum tanpa beban. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Tapi kini ia punya keyakinan, suara itu tak akan padam, selama ada hati yang mau mendengarkan. 3 bulan telah berlalu sejak konser, Nada untuk Gaza, mengguncang negeri. Kediri berubah menjadi simbol perlawanan sunyi yang tak berdarah, tapi berdampak dalam. Panggung bambu di alun-alun kini disakralkan sebagai tempat, suara kemanusiaan, tempat para seniman datang dari seluruh penjuru negeri untuk menyumbangkan karya. Tak ada tiket, tak ada panggung mewah, hanya satu syarat, karya itu harus jujur dan berpihak pada yang lemah. Niken kembali ke panggung itu, bukan sebagai bintang, tapi sebagai penjaga bara yang ia nyalakan dulu malam. Suara Niken belum sepenuhnya pulih, tapi itu tidak menghentikannya. Kini ia lebih sering membimbing anak-anak muda yang ingin belajar sinden dan gamelan. Beberapa dari mereka adalah remaja korban penggusuran, anak-anak jalanan, dan penyintas bencana. Bagi Niken, setiap suara harus diberi ruang, tak peduli seberapa sumbangnya di awal. Ia percaya bahwa tembang yang tulus akan menemukan nadanya sendiri jika dibimbing dengan kasih. "Dulu aku bernyanyi untuk Gaza," katanya pada suatu sesi latihan, "sekarang aku bernyanyi bersama siapa saja yang pernah kehilangan tempat untuk bersuara." Sementara itu, video, Ratapan Langit Gaza, terus diputar dalam forum-forum internasional. Di Jenewa, lagu itu dibahas dalam simposium budaya sebagai senjata lunak paling menyentuh dari Asia Tenggara. Di Palestina, anak-anak mulai mengenal nama Kediri, bahkan menyebut gamelan sebagai musik dari tanah sahabat. Sebuah kelompok seniman di Ramallah mengadaptasi lagu itu dalam versi Arab,
dan mereka menuliskannya sebagai kolaborasi spiritual lintas bangsa. Niken tak pernah membayangkan suara kecilnya bisa sejauh itu. Tapi begitulah luka, jika dibagi dengan kasih, ia menjelma jadi jembatan. Di tengah keberhasilan itu, datang undangan dari UNESCO, mereka ingin menjadikan konser, Nada untuk Gaza, sebagai bagian dari warisan budaya dunia. Mas Lindra dan para budayawan Jawa Timur bersiap untuk menghadiri forum tersebut di Paris. Tapi Niken menolak untuk ikut. Ia memilih tinggal. Aku tidak ingin mengukuhkan nama, aku ingin memastikan suara di sini tetap menyala, jawabnya dengan lembut. Ia tahu, yang penting bukan diakui dunia, tapi tetap menyala di hati rakyat sendiri. Di sisi lain, hubungan Niken dengan ibunya menjadi semakin dalam. Sakit sang ibu perlahan membaik, dan mereka sering menghabiskan waktu sore di beranda, menyanyikan tembang lawas bersama. Kadang-kadang, ibunya menangis di tengah lagu, dan Niken akan memeluknya sambil berkata, "Bu, semua ini terjadi karena pesanmu dulu." Suara yang titipan, jangan disia-siakan. Dari situlah lahir lagu baru Niken, berjudul, Suaraku, Suaramu, lagu tentang warisan cinta yang tak lekang oleh zaman. Menjelang akhir tahun, Niken membuat keputusan besar, mendirikan Rumah Suara, sebuah sanggar kebudayaan gratis untuk semua kalangan. Di sana, tak hanya diajarkan seni, tapi juga empati. Setiap pertunjukan di Rumah Suara dibuka dengan cerita-cerita dari daerah konflik di dunia. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan, bahwa kemerdekaan paling dalam adalah ketika kita masih mampu merasakan luka orang lain. Jangan tunggu jadi korban untuk peduli, itu moto dari Rumah Suara. Dan suatu malam, ketika lampu-lampu kota padam karena hujan besar, terdengar tembang lirih dari pendapa Rumah Suara. Bukan suara Niken, melainkan suara anak-anak didiknya. Mereka menyanyikan lagu tentang Gaza, tentang bumi, tentang perdamaian. Niken hanya duduk di pojok ruangan, memeluk selendang batik lamanya, dan tersenyum. Ia tahu kini suara itu tak lagi miliknya, tapi milik semua orang yang pernah terluka, dan akhirnya memilih untuk tetap bernyanyi. Musim penghujan mengguyur Kediri dengan derasnya. Di tengah gerimis yang jatuh tanpa henti, Rumah Suara berdiri kokoh, hangat oleh cahaya dan harapan. Di dalamnya, tembang-tembang terus mengalun, gamelan tak pernah benar-benar berhenti berdenting. Meski sederhana, tempat itu kini menjadi pelita bagi banyak orang yang datang bukan hanya untuk belajar seni, tapi untuk menemukan kembali makna hidup yang pernah hilang. Niken duduk di pojok ruangan, menuliskan lirik baru dengan tinta yang mulai luntur terkena air mata rindu, air mata syukur. Suatu malam, sebuah surat tiba dari Ramallah. Amal, anak perempuan yang dulu memainkan gamelan kardus dalam video yang mengguncang dunia, kini telah tumbuh menjadi remaja. Ia menulis, "Kak Niken, dulu suaramu datang saat langit kami gelap. Sekarang aku ingin menjadi sepertimu, membawa suara dari tanah kami yang masih luka." Surat itu disertai dengan rekaman Amal menyanyikan versi Arab dari Ratapan Langit Gaza dengan iringan alat musik tradisional Palestina. Niken mendengarnya sambil menangis dalam diam. Ia tahu, suara itu telah melintasi lautan dan tumbuh dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan. Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan tanggal konser, Nada untuk Gaza, sebagai Hari Kebudayaan Kemanusiaan Nasional. Di alun-alun Kediri, dibangun tugu kecil, sebuah gamelan perunggu, setengah terkubur di tanah, dengan ukiran kata-kata Niken, suara bukan untuk memecah, tapi menyembuhkan. Setiap tahun, orang-orang berkumpul di sana, mengenang malam saat sinden muda menantang sunyi dunia dengan nada dan doa. Niken tak pernah kembali ke panggung megah. Ia menolak semua tawaran label besar, film, dan komersialisasi kisahnya. Ia lebih memilih hidup sederhana, mengajar, menulis, dan sesekali bernyanyi dalam senyap. Tapi justru karena itu, namanya tak pernah benar-benar pudar. Suaranya menjadi legenda, bukan karena ia dielu-elukan, tapi karena ia memilih jalan sunyi yang menyentuh hati. Ia menjadi lambang dari kebenaran yang tak berisik, dari kekuatan yang tak butuh sorotan. Suatu pagi, saat kabut menyelimuti desa, Niken duduk di beranda, ditemani secangkir teh dan suara alam. Seorang anak kecil, murid barunya, berlari sambil membawa selembar kertas. "Bu Guru, aku bikin lagu tentang langit," katanya polos. Niken tersenyum dan berkata, "Langit memang tempat semua suara pulang." Ia tahu bahwa selama suara-suara kecil itu terus tumbuh, maka perjuangan tidak pernah sia-sia. Ia tak butuh tumpukan penghargaan.
Ia hanya ingin memastikan satu hal, bahwa suara cinta dan kepedulian tak pernah padam. Di akhir hidupnya kelak, entah kapan, entah di mana, Niken tahu ia akan pergi dalam diam, seperti suara gamelan yang perlahan menghilang di ujung malam. Tapi tembang yang ia nyanyikan tak akan pernah hilang. Ia akan terus bergema di hati mereka yang pernah disentuh, di tanah-tanah yang pernah terluka, dan di langit-langit dunia yang pernah menunduk mendengar jeritan kemanusiaan. Dan dari Kediri, suara itu akan terus berjalan, menembus waktu, menembus perang, menembus hati. Dari sebuah panggung sederhana di Kediri, lahirlah suara yang tak hanya menggema di seantero negeri, tetapi juga mengetuk nurani dunia. Kisah Niken Salindri bukan hanya tentang seni, tapi tentang keberanian, cinta, dan kemanusiaan. Sebuah suara dari tanah Jawa yang membelah senyap, menyalakan lentera harapan di tengah gelapnya dunia yang dilanda luka. Lewat tembang dan gamelan, kita diingatkan bahwa suara sejati bukan tentang seberapa keras terdengar, melainkan seberapa dalam ia menyentuh hati. Kisah ini adalah bentuk penghormatan terhadap semua pejuang kemanusiaan, baik yang di garis depan maupun mereka yang memilih jalan sunyi. Lewat fiksi ini, kita diajak untuk percaya bahwa seni bisa menjadi senjata damai yang paling ampuh, membuka mata, melembutkan hati, dan menyatukan manusia dalam duka dan doa. Cerita ini sepenuhnya adalah karya fiksi. Nama tokoh, kejadian, dan tempat terinspirasi dari kenyataan, namun telah direka ulang untuk keperluan narasi. Tidak ada maksud untuk menggambarkan tokoh asli secara langsung atau menyampaikan kebenaran sejarah. Tujuannya murni sebagai bentuk ekspresi seni dan kepedulian terhadap isu kemanusiaan. Terima kasih sahabat Mizan Story telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menyalakan kembali empati kita terhadap mereka yang terpinggirkan, dan mengingatkan bahwa setiap dari kita punya suara yang bisa menyembuhkan. Jangan pernah ragu untuk bersuara, karena kadang, dari suara terkecillah lahir perubahan terbesar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kemanusiaan.